Selamat malam foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang penting banget karena dia sudah membuktikan bahwa bisnis dari rumah itu ternyata bisa menghasilkan omset ratusan juta. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Halo Chandra. Halo, halo, halo. Halo, halo. Nah, buat teman-teman, karena ternyata tersambungnya cepat, jadi saya belum banyak ngoceh. Gitu. Jadi lanjutin dulu aja. Gitu. Nah, buat teman-teman yang pada mau ngambil catatannya, tabnya atau pulpen sekarang diambil karena sebentar lagi komennya itu akan saya off. Jadi buat teman-teman yang mau nanti nanya-nanya sama Chandra, itu bisa di kolom Q&A yang ada tanda tanya di bawah. Jadi nanti akan saya bacain pertanyaannya setelah pertanyaan saya selesai dulu ya. Pertanyaan saya. Jadi hari ini kita pengen banyak bahas sebetulnya Chandra ini gimana caranya gitu kan, yang bisnisnya dari rumah tapi omsetnya bisa ratusan juta, dan ini Chandra ini adalah pelakunya gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng, makanya tadi gue bilang karena dia sudah membuktikan bahwa hal itu bisa dan possible dilakukan. Mindsetnya kayak gimana kita akan tanya-tanya setelah di sesi ini justru gitu. Jadi buat ya, jadi tenang aja, nanti akan kita coba korek dan bongkar apa aja mikirnya tuh apa sih Chandra ini sampai bisa dapat omset ratusan juta cuma dari bisnis rumahan. Nggak cuma sih, dari bisnis rumahan gitu. Tapi ini sesi ini cukup penting lah gitu. Kalau menurut saya sih ini penting banget gitu. Jadi teman-teman oh ya, satu lagi, sama jangan khawatir buat teman-teman yang telat join, sesi ini juga akan tetap ada di IGTV-nya Foodies, dan besok akan kita upload juga di YouTube channelnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Foodies YouTube channel. Oke, saya matiin dulu komennya ya. Biar kita lebih fokus untuk dengerin mindset sama tips-tipsnya Chandra ini apa. Gitu. Jadi sebentar, aku mau nyari dulu. Loh, template-nya belum ke save ternyata. Ya udah deh. Gitu. Oke, nah. Bentar ya, ini dihilangin dulu. Oke, nah. Chan, ini di mana? Lu di mana sih? By the way, di Taro ya. Di mana sih? BSD. Gitu. Jadi kita jarak jauh. Gak apa-apa. Zaman sekarang tuh asik dan seru karena sebenarnya mau dimanapun lu berada, mau di belahan dunia manapun, gak ada masalah, kita bisa tetap sharing sama teman-teman semua. Nah, oke. Nah, belum udah ada, nanti aja lah. Nah, Chan, boleh nggak cerita dong gitu, maksudnya awalnya dulu banget bangun bisnis kuliner tuh awalnya gimana, sama ceritain juga gimana dulu ceritanya bisa nyemplung di bisnis kuliner? Karena kuliahnya seingat gue bukan pariwisata, betul? Betul. Gitu. Silakan diceritain. Wah. Ya udah, oke, coba diceritain dulu. Jadi basically sih sebenarnya kenapa bisa di bisnis kuliner? Memang kalau ngomong ditanya kenapa ke gue pribadi, karena gue suka juga, memang gue suka dengan perkulineran ya, gue suka makan, gue suka traveling, gue suka ngopi-ngopi gitu ya. Tapi kalau ditanya personal seperti itu, tapi kalau ditanya secara alasan bisnis, dan ini yang menurut gue akan lebih baik kalau kita mulai dari sini, yaitu karena entry levelnya itu mudah gitu. Jadi untuk orang memulai bisnis kuliner itu nggak harus dengan modal yang besar gitu ya, nggak harus dengan modal yang besar, nggak harus dengan pengetahuan yang luar biasa susah gitu ya. Misalnya kita kalau mau buka bisnis misalkan teknologi yang rumit gitu, atau misalnya kita mau buka bisnis aplikasi, mau buka bisnis atau mungkin pertambangan energi gitu ya, bisnis seperti itu tuh berat gitu. Jadi istilahnya mau kita mulai aja itu
lumayan harus langsung besar, atau bahkan yang lebih sederhana aja, kita mau buka toko elektronik aja itu lebih sulit atau lebih besar yang kita harus keluarkan di awal daripada kita mau memulai bisnis kuliner gitu. Memang ada ininya juga ya, ada range-nya juga. Bisnis kuliner kalau dibuka langsung gede dengan modal miliaran ya bisa gitu ya. Cuma tidak harus gitu loh. Ada pilihan untuk kita betul-betul bisa memulai dari rumah, kita mulai dari kecil itu bisa. Dan inilah kabar baiknya justru buat para pengusaha-pengusaha atau calon-calon pengusaha kuliner, entry levelnya ini cukup mudah gitu. Tapi bukan bisnis yang mudah ya gitu. Kalau bisnis yang mudah ini salah ini ya, salah persepsi. Tapi entry levelnya kita bisa mulai dengan mudah, dengan resiko yang kecil gitu. Jadi secara bisnis kayak gitu, Sar. Walaupun secara gue pribadi, memang gue menyukai kuliner. Gue suka traveling, gue suka dari sisi kuliner nih, gue suka melihatnya aja, gue suka gitu. Gue suka makan, udah jelas. Gue juga suka ngopi-ngopi gitu ya, gitu. Gitu sih, Sar. Kenapa bisa di bisnis kuliner gitu. Oke. Nah, itu kan dulu awalnya nih. Nah, tapi pengen tahu dong, ada nggak sih prinsip-prinsip yang selalu dipegang dari dulu awal sampai sekarang udah berjalan? Oke. Yang pertama adalah kita harus dalam memulai bisnis tuh kita tuh harus berpikiran start benar-benar small dulu deh gitu. Jadi ini juga gue kalau ditanya prinsip yang dipegang dari awal sampai sekarang, itu bahkan gue pernah lepas dari prinsip ini, Sar, gitu. Dan itu salah gitu loh. Gue pernah lepas dari prinsip ini bahwa gue tidak memulai dengan small tuh. Gue pernah ada beberapa bisnis yang gue mencoba karena merasa sudah punya kemampuan yang besar gitu ya. Ya udah kita langsung deh jor-joran deh di bisnis itu dan berakhir rugi gitu ya, berakhir rugi bisnisnya gitu. Nah, ada salah satunya dulu gue pernah bisnis biskuit ya, namanya Lateo ya gitu. Waktu itu gue udah mulai espresso, udah jualan kopi, ada jualan matcha ya, udah jualan, udah cukup bagus omsetnya juga. Itu gue memulai bisnis pindah industri bisnis biskuit namanya Lateo ya, biskuit kering gitu. Nah, gue langsung mulai lumayan gede-gedean dan disitulah gue merasakan oh ternyata salah langkah gitu. Nah, jadi salah satu prinsip adalah kita memang perlu sekali untuk membangun plan kita ini untuk menjadi besar gitu ya. Jadi kita perlu membuat apa istilahnya goal yang besar, dream yang besar gitu ya. Kita perlu seperti itu. Tapi kita harus memulai justru dengan langkah pertama yang kecil gitu. Jadi kita harus benar-benar kayak mulainya tuh as small as possible and as low risk as possible gitu loh. Jadi kita jangan memulai dengan resiko yang signifikan. Dan ini yang sering orang-orang ini biasanya karena udah kejeblos sama plan nih gitu, kadang-kadang memulai dengan di luar kemampuan sebenarnya gitu ya, di luar kemampuan, di luar kapasitasnya gitu. Itu yang sering terjadi. Dan itu menurut gua kurang baik karena nantinya bisa istilahnya membuat kita malah rugi. Jadi oke, balik lagi ke prinsipnya adalah jadi big dream. Terus big dream tapi actionnya itu small gitu, itu yang menjadi prinsipnya gitu loh dari awal dulu yang pernah gue lepas dari prinsip itu, tapi sekarang sudah harus istilahnya sekarang sudah terbukti bahwa prinsip itu tuh oke gitu loh, gitu seperti itu Sar. Oke. Berarti sedikit di review ulang tuh, berarti buat teman-teman kalau pesan dari Chandra ini, kalau misalnya mau buat bisnis itu mulailah dari kecil dulu. Jadi jangan jepret atau gede gitu kan. Gitu. Karena ya jadi dreamnya harus besar justru ya. Dreamnya maksudnya visinya itu ke depan harus besar. Tapi jangan lupa bahwa kita harus mulai dari step yang kecil dulu. Gitu. Mungkin lebih ke minimalisir resiko mungkin ya. Minimalisir resiko. Kalau baru. Betul, gitu. Karena banyak sekali tuh orang yang banyak sekali yang orang tuh karena dreamnya besar, dia samakan antara dream gitu dengan samakan antara dream dengan istilahnya dream kan masih di kepala kita gitu ya. Kita belum melihat apa yang akan terjadi, masalahnya tuh bagaimana dan sebagainya gitu ya. Itu samakan dream dengan kenyataan gitu. Padahal ini tuh masih di kepala kita. Waktu kita melangkah ke sana, tentunya ada masalah-masalah yang pasti nanti kita hadapi. Nah, kalau nggak siap, jadinya malah jadi kacau gitu. Itu sih, Sar.
gitu. Nah, nyambung lagi nih, berarti kan kalau Ya. kita baru mulai, langkahnya harus kecil dulu. Nah, eh, bisa nggak di-share dong, Chan? Maksudnya dulu berdasarkan pengalaman juga nggak apa-apa sih. Kan pasti Ya, Chandra juga dulunya pasti dari kecil lah ya, nggak mungkin tiba-tiba yes, gede kayak yes, sekarang gitu betul, kan. Nah, betul. di-share dong apa aja sih? Apakah ada poin-poinnya atau step-stepnya nggak sih? Apa hal apa aja yang harus difokuskan sama pebisnis kuliner yang mulai dari nol? Oke, oke. Yang pertama adalah waktu sebelum mulai, ini jadi waktu kita masih rencana ya. Yang pertama adalah kita harus mengkonsepkan bisnis kita dengan baik. Itu sih, number one dulu. Gitu. Jadi banyak sekali orang memulai itu langsung berdasarkan satu gagasan aja, atau berdasarkan misalkan ada pebisnis lain yang sukses terus tiba-tiba latah gitu. Jadi nggak mengkonsepkan dulu bisnisnya gitu, nggak mengkonsepkan dulu bisnis modelnya. Ini banyak banget yang terjadi, dan ujung-ujungnya kalau dia kebetulan memang sambil jalan sambil belajar terus jadi bagus, ada yang begitu. Tapi mostly-nya, kebanyakannya ya nyungsep gitu, karena langsung jeblos gitu ya gitu. Yang dikonsepin dulu aja nggak menggaransi sukses, apalagi tidak dikonsepin sama sekali gitu ya. Itu bahayanya luar biasa. Jadi balik lagi, kalau gue setiap bisnis itu, dan gue juga melihat yang lain-lain gitu ya, orang tuh biasa tuh bisnis yang sukses itu adalah dikonsepin dulu gitu. Jadi benar-benar kita seimbangkan dulu. Jadi konsep ini, gue selalu bilang konsep ini apa sih gitu. Misalnya konsep itu bukan hanya sekedar berhayal apa yang kayak kita maunya kayak gimana bisnis kita, enggak cuma seperti itu. Tapi kita harus menyeimbangkan antara waktu konsepting itu, kita harus menyeimbangkan antara resource dengan market. Jadi apa tuh market needs-nya tuh apa sih? Apa yang market butuhkan atau apa yang market inginkan gitu. Nah, resource-nya yang kita punya apa gitu. Ini harus disesuaikan nih. Kadang-kadang yang marketnya tuh butuhnya apa, resource kita nggak punya, itu jangan dikerjain, atau disesuaikan masih bisa gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ngelihat nih market ini misalkan lagi demam kopi susu gitu ya. Lagi demam kopi susu, di mana-mana jualan kopi susu. Padahal kita nggak ada tuh resource untuk kopi susu ini, nggak ada tuh kita kemampuan. Terus udah gitu, selain kemampuan, kita tidak ada skill, tidak ada apapun, tidak ada modal untuk memulai kopi susu ini. Lalu karena lihat ada orang yang sukses, kita tiba-tiba nyemplung aja ke kopi susu gitu ya. Gitu. Itu salah satu yang sering terjadi salah gitu ya. Jadi nggak dikonsepin dulu, jebret, nggak disesuaikan antara resource dengan market gitu loh. Itu sering terjadi. Begitu pula sebaliknya. Banyak banget nih orang yang pertama memulai hanya dari dirinya sendiri. Karena gua barista, gua bisa nih bikin kopi susu gitu. Tapi dia nggak pikirin market di sekitar dia butuh nggak kopi susu gitu loh. Misalkan ternyata di daerah, di jalan tempat dia mau bikin kopi susu itu sudah ada 20 yang lain yang misalkan brandnya sudah bagus-bagus dan sebagainya. Dia buka ke sana, ya itu langsung, kalau nggak ada konsep yang betul-betul kuat ya sudah wassalam gitu ya. gitu. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi number one itu konsepin dulu. Konsep ini kita harus perhatikan resource juga dengan market kita gitu. Jadi jangan hanya konsepin yang dimaksud konsep tuh bukan hanya di kepala kita bayangannya jadi kayak gimana ya, nggak seperti itu. Justru kita waktu membuat konsep ya awalnya boleh idenya kita godok dengan liar gitu ya. Tapi setelah itu diturunkan ke resource dan market needs gitu. Itu number one-nya gitu. Itu number one yang yang penting harus difokusin. Ya, mulai gitu. Yang kedua adalah balik ke yang tadi, bahwa kita memulai kan dari small ya, memulai dari start dari small. Nah, karena kita memulai dari small, hal yang paling penting adalah kita bisa melakukan sales conversion dulu. Jadi harus bisa menimbulkan sales dulu. Jadi orang banyak banget juga karena mungkin sekarang ini ilmu bisnis banyak banget. Ada yang ngajarin A, B, C, D, E, F, G, mulai dari finance sampai branding sampai hal-hal yang rumit-rumit. Balik lagi kalau kita baru mulai, sales dulu deh gitu. Yang penting jualan dulu. Karena kalau udah jualan, nanti kita mau perbaiki apanya pun itu bisa gitu ya.
Ya, tapi jangan bablas. Jualan nggak perhatiin operasional ya mampus nanti gitu ya. Itu penyebab-penyebab mampus gitu. Jualan terus nggak perhatiin finance juga nanti juga mampus juga gitu ya. Ini yang gue maksud adalah waktu awalnya ya. Ini gue cerita awal nih waktu mau buka nih starting gitu ya. Itu sales dulu gitu. Karena itu adalah mau gimana pun mesinnya dari sana gitu. Itu bensinnya lah untuk kita terus running itu kita butuh sales. Nah, jadi apapun yang kita lakukan arahnya itu kalau di awal menciptakan sales. Itu aja yang paling penting gitu. Yang benar-benar kayak harus dijaga banget dan day to day kita harus pastikan salesnya nyampe. Dan ini seperti di bukunya Foodies ya. Ada salah satu yang gue baca itu adalah mau langsung automation gitu ya. Wah, keren-kerenan nih, mau langsung automation gitu. Nah, ini salah satu kesalahan yang memang ini banyak banget terjadi ya. Dan gue juga pernah. Jadi bukan cuma kesalahan orang-orang lain. Gue sendiri pernah mengalami. Jadi fokusnya nih di SOP gitu. Keren-kerenan. Wah, gue harus begini gitu. Kalau salesnya nggak ada, SOP udah pasti nggak jalan gitu. Percuma kita bikin SOP udah keren-keren, wah udah bisa otomatis lah A sampai Z. Percuma kalau nggak ada sales, SOP udah pasti nggak akan jalan. Gue jamin tuh nggak mungkin jalan gitu. Karena kalau nggak ada sales, mau apa yang dijalanin gitu kan. Misalkan SOP kita siapkan untuk penjualan 1.000, terjual cuma 10. Ya SOP-nya udah pasti jalan lagi gitu kan. gitu sih Sar. Jadi 2 hal penting itu. Pertama, concepting dulu yang benar gitu ya. Yang kedua adalah fokus on sales dulu deh. Yang lain-lain nanti, walaupun sambil jalan yang lain harus benerin, tapi ini penting number 1 dulu deh gitu. Begitu mulai. Oke, gitu Sar. Berarti yang pertama concepting, yang kedua adalah jualan dulu. Jualan dulu, fokus on jualan dulu. Itu penting. Jualan dulu. Jadi, itu penting. Ya. Jadi nggak usah keren-kerenan lah, gitulah ya pokoknya. Nggak usah keren-kerenan lah. Keren-kerenan dulu. Jadi ini berkebalikan sebenarnya Sar dengan yang pertama ya, karena kan pertama gua ngomong concepting nih. Nah, concepting kan sebenarnya liar. Nah, dan bahkan orang banyak sekali yang salah dalam ngomong concepting tuh yang dianggap adalah hanya konsep besarnya gitu. Enggak, yang gue maksud concepting juga harus menyeimbangkan antara resource dengan market gitu. Yang kedua itu adalah jualan. Konsep lu mau bagaimanapun, liarnya tadi itu waktu liar tuh bablas tuh liarnya tuh ceritanya. Wah, bablas kita ngobrolinnya SOP-nya lah, apanya dan sebagainya gitu ya. Ujung-ujungnya kalau nggak jualan, ini semua udah nggak jalan deh, SOP dan lain-lain udah semua udah nggak ada. Terus mau branding lah, mau apa? Kalau nggak jualan, branding 1, 2, 3 bulan udahan gitu. Karena nggak ada jualannya gitu kan gitu. Jadi mungkin yang bisa mendukung sales gitu. Mungkin ditambahin yang concepting yang pertama itu, jadi tetap harus punya konsep, tapi harus dituangkan dalam bentuk tertulis mungkin ya. Itu yang paling penting ya. Betul, gitu. Harus jadi bukan dulu. Concepting. Jadi bukan conceptingnya. Ya adalah di mana di kepala gue gitu. Terus yang lain cenayang. Ntar dulu nih, gue mau baca pikiran lo. Jadi yang pertama concepting itu penting. Jadi jangan asal mulai aja concepting, tapi harus ditulis gitu kan, harus dituangkan ke dalam bentuk paper lah, tulisan biar bisa biar bisa di generate ke yang lain juga mungkin ya gitu. Jadi kan nanti kan banyak tuh turunannya ada SOP dan kawan-kawannya gitu. Tapi benar. Itu harus ditulis. Kemudian yang kedua juga fokusnya itu harus jualan dulu. Karena sambil jalan lah, mau itu SOP, branding, marketing, apapun itu sambil jalan bisa diperbaiki gitu kan. Betul. Oke. Benar. Nah, terus kalau ini Chan, ini nanya aja sih, maksudnya berandai-andai gitu. Kalau misalnya boleh milih nih, berarti kalau Chandra sendiri lebih prefer yang mana? Apakah membangun bisnisnya dari nol, building from scratch gitu kan? Jadi konsepnya langsung dari nol banget dengan mungkin lebih ke kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya bootstrap gitu ya, patungan modalnya sendiri lah gitu. Dari kantong sendiri atau minjem orang tua, pokoknya patungan sendiri dari tabungan atau misalnya ada investor langsung suntik dana gede, jadi bisa langsung gede. Kalau sekarang kalau boleh milih maunya yang mana? Jadi sekarang gua atau sekarang keadaan gitu ya? Pertanyaannya gimana? Sekarang keadaan kali ya. Keadaan ya. Kalau keadaan seperti saat ini, yang gua pilih itu adalah mulai dari sendiri dulu.
gitu. Kalau saat ini, kenapa? Karena saat ini keadaan tuh uncertain gitu loh, Sar. Karena ini keadaan tuh memang lagi berubah terus. Jadi yang namanya new normal ini tuh adalah uh, constantly changing ya, changingnya dan cepet gitu ya. Constantly changing sih udah pasti. Dari zaman dulu pun constantly changing. Tapi dengan new normal ini dipercepat gitu ya. Perubahan ini dipercepat gitu ya. Bahkan dari masa kalau kita ngomong yang terbaru banget deh, antara new normal yang 2 bulan lalu dengan new normal yang sekarang udah ada bedanya gitu ya. New normal 2 bulan lalu dengan new normal sekarang udah ada beda. Lalu new normal yang 2 bulan lalu atau yang sekarang sekalipun dengan masa PSBB beda banget juga gitu ya. Jadi sekarang ini benar-benar perubahannya sangat liar, perubahan di luar. Sehingga apapun yang kita lakukan itu kalau kita misalkan kalau kita mau sama investor atau kita mau melakukan suatu langkah-langkah yang besar gitu ya, apa yang konsepnya tuh kayak kita disiapin dengan matang dulu gitu, plannya matang. Nah, plan-plan ini seringkali nantinya jadi nggak valid gitu. Kenapa? Karena terlalu banyaknya perubahan, terlalu seringnya juga terjadi perubahan. Plan yang dibuat namanya kita mau pakai investor apa segala macam, plannya kan lumayan panjang tuh. Nggak mungkin plannya plan 1-2 bulan ke depan gitu, nggak mungkin. Plannya pasti hitungan tahun gitu kan. Wah, mikirnya pasti, wah ini 3 tahun ke depan apa segala macam. Pertanyaannya 3 tahun ke depan market seperti apa? Saya sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi gue sendiri juga gimana 3 tahun lagi belum tahu. Kalau ditanya saat ini 3 tahun lagi nggak tahu. Karena itu gue prefer apapun yang dimulai saat ini itu lebih baik kita mulai sendiri aja dulu, kecil-kecilan kita trial di sini. Jadi kita coba sambil kita scaling up dengan kemampuan kita sendiri. Nah, di masanya nanti, di waktu yang udah pas gitu ya, di waktunya kalau udah pas, itu kita baru mungkin nanti kalau perlu kita undang investor, kalau perlu, kalaupun nggak perlu ya nggak usah juga ngapain gitu ya. Kalau kita bisa sendiri, kita bisa ngapain kita ada investor, nggak selalu harus gitu ya. Bukan berarti tidak usah ada investor, yang enggak juga. Tapi kalau memang kita perlu kita pakai, kalau tidak perlu ya kita juga nggak usah ngapain gitu. Jadi nah ini kalau mungkin sedikit melebar tentang pakai investor atau enggak gitu ya, misalkan ya kalau kita misalkan pakai investor, kita tentunya itu harus lebih profesional gitu ya, lebih profesional secara bisnis apa segala macam. Tentunya untung atau rugi itu nggak bisa kita jamin ke siapapun itu, ke investor, ke siapapun nggak ada tuh kita menjamin untung atau rugi dan sebagainya, tuh nggak ada sama sekali. Tapi at least kita sudah punya plan, dan plan yang plan ini harus dijalankan gitu loh. Itu kan bedanya kalau ke investor atau kalau kita sendiri. Kalau kita sendiri plannya kita lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel. Kalau di investor kita punya plan-plan yang harus dijalankan, yang memang kalau ada perbedaan di tengah tentu kita juga boleh pindahin ya. Cuma tentunya kan kita harus lebih terstruktur gitu. Nah, sekarang dalam keadaan yang penuh perubahan seperti ini, tentunya dengan keadaan penuh perubahan seperti ini, tentunya kalau kita sendiri akan lebih baik. Kenapa? Karena ada banyak plan yang nanti juga kita akan berubah gitu. Itu yang menurut gua, Sar, gitu. Lebih meminimalisir resiko juga kali ya, kayaknya betul, deg-degan. minimalisir resiko, betul, minimalisir resiko karena keadaannya masih berubah ya, keadaan masih berubah, dan akan sekarang dengan 3 bulan lagi itu udah pasti ada perubahan yang cukup signifikan lagi, dan 3 bulan lagi dengan 6 bulan lagi itu juga ada perubahan yang signifikan lagi. Misalkan contoh nih ya, ini baru tadi salah satu teman gua, bukan teman ya, jadi ini yang distributor gua untuk bisnis gua yang Express Yellow ya gitu, distributor gua untuk bisnis gua yang sebelumnya yang Express Yellow. Nah itu baru aja tadi kontak sama gua, ini sebagai contoh. Sampai hotel di Bali, dia kan orang Bali ya, dia orang tinggal di Bali gitu ya, tinggal di Bali. Nah dia bilang sampai hotel di Bali itu sekarang ini akhirnya memutuskan dulu untuk tutup dulu sampai akhir hotel-hotel besar ya, terutama di hotel besar. Kalau hotel menengah udah banyak yang buka, tapi hotel-hotel yang besar yang operasionalnya pun besar, akhirnya setelah capek menunggu berbulan-bulan ini keadaannya uncertain terus gitu ya, akhirnya memutuskan untuk oke, tutup dulu deh, daripada kita setiap bulan kita mereview keadaan gitu. Kita akhirnya putuskan untuk tutup dulu sampai akhir Desember gitu. Januari deh baru ini lagi. Karena Bali kan beda ya. Bali kan pariwisata banget ya. Dan pariwisatanya juga banyak banget mancanegaranya. Jadi keadaannya seperti itu. Nah, keadaannya tuh betul-betul sekarang ini uncertain.
Jadi tiap waktu ini berubah gitu dan terus direview. Nah, karena itulah kita sekarang kalau memulai usaha itu lebih baik kita benar-benar meminimalisir resiko dulu deh, meminimalisir resiko sambil kita bisa trial. Karena apa? Oke, ini tadi kan on negative side, yaitu resiko. On the positive side, sebenarnya di zaman sekarang ini banyak sekali peluang yang muncul. Kalau kita jeli, banyak banget peluang yang sebenarnya muncul. Tapi kalau kita plannya bikin kepanjangan, peluang ini malah jadi kelewat. Karena kita kan kalau udah punya plan yang kepanjangan, on the track gitu loh, Sar. Oh, kita mau ikutin ini nih, plan ini, gitu ya. Padahal ada peluang-peluang yang lain nih, ngetok-ngetok di sana. Tapi kita seringkali nggak peduli karena kita udah punya plan, gitu. Plannya udah panjang lah istilahnya, gitu. Nah, istilahnya kalau kita sendiri nih, kita bisa melihat peluang-peluang dengan lebih baik, gitu loh, Sar. Oke, gitu. Nah, kalau dari tadi ngedengerin aja kan ceritanya Chandra tuh kayaknya orangnya optimis banget gitu. Kayak orang optimis banget. Jadi pengen Tadi gue cerita resiko loh, Sar. Iya sih, tapi kayaknya berapi-api gitu kan. Penuh semangat. Ini pengen nanya ya, Chan. Pernah bener-bener bangkrut atau rugi? Oh iya. Jadi pernah nggak sih sebenarnya kok optimis banget gitu? Berkali-kali, Sar. Oh, sering. Ya. Berkali-kali. Terus berkali-kali ya. Itu mindset cara mikir atau bangkit dari gagal, bisa dibilang yang namanya bangkrut atau rugi kan gagal lah ya gitu. Nah, betul. Itu dulu gimana cara untuk mungkin lebih ke mindset pebisnis biar lebih ke mindset bisnisnya agar lu bisa bangkit dari kondisi atau memutar balik keadaan. Itu gimana caranya, Chan? Oke. Gua pisah menjadi 2 jenis kegagalan ya. Karena gue pernah 8 kali gagal sebelum gue 8 kali gagal yang dulu itu belum, jadi bukan sampai sekarang nih. Iya. Pernah 8 kali ya. 8 kali gagal memulai bisnis yang kecil-kecil sapinya, Sahar. Jadi bisnis yang kecil-kecil, gerobakan gue pernah sampai dorong gerobak di pinggir jalan tuh, betulan dorong gerobak karena gue cuma mampu bisnisnya gerobak. Jadi bukan karena sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan pencitraan dari gerobak jadi begini, dari rumah atau dari garasi jadi begini, padahal mah garasinya rumahnya gede atau misalkan sebenarnya dia punya mobil rumah tapi punya garasi gitu ya, disebutnya dari garasi gitu ya, pakai kata-kata lah gitu ya, pakai kata-kata marketing. Kalau gue beneran enggak, kalau gue dari gerobak memang gue dari gerobak di pinggir jalan betulan gitu ya. Jadi yang dari rumah juga dulu gue dari garasi, betulan dari garasi, dan garasinya pun garasi partner gue, bukan di rumah gue nggak ada garasinya gitu ya, saking kecilnya. Jadi, garasinya isinya bukan Ferrari gitu ya? bukan Ferrari, gue nggak punya garasi masalahnya, karena rumahnya kecil, jadi garasinya garasi partner gue dulu. Nah, jadi basically gue waktu kita startup, waktu kita masih mulai banget, itu yang membuat gue tidak pernah gagal, atau gagalnya justru nggak gue hitung gagal, itu adalah karena gue bermindset semua yang akan gue lalui ini adalah belajar. Itu satu. Jadi itu yang menjadi apa yang gue lalui nih, gue gagal ya, oke, gue dapat pelajaran apa ya dari sini gitu loh, gue dapat pelajaran apa dari sini, dan apa yang bisa gue pakai untuk kedepannya gitu ya. Gitu. Mungkin gue ini termasuk orang yang bodoh kali ya, jadi gagalnya 8 kali gitu, tapi lama nyerapnya gitu. Orang tuh gagal tuh ini loh gitu. Kalau gue kayaknya belum nyerap gitu, jadi dikasih gagal mulu gitu berkali-kali gitu. Gitu. Jadi gue itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya dari awal gue memulai bisnis, dari pertama banget gue mulai pertama kali gue jualan dan sebagainya, gue sudah men-set dream gue itu. Jadi gue tuh sudah men-set dream gue. Gue ini walaupun memulai benar-benar dari keluarga yang ekonominya sulit waktu itu, ekonominya gue mengalami kejatuhan waktu gue memulai bisnis ya. Jadi ekonomi keluarga gue mengalami kejatuhan waktu gue mulai bisnis waktu muda dulu. Gue ini sudah men-set suatu saat ini gue harus keluarlah dari jurang kemiskinan ini, dan gue harus keluar dari semua problem-problem yang waktu itu gue alami gitu ya. Hinaan buat keluarga gue, buat bokap gue dan sebagainya. Gue harus keluar dari semua ini gitu ya. Gue harus keluar dari semua ini. Jadi gue punya tekad yang sangat kuat untuk
gue mencapai tujuan gue harus keluar dari jurang ini, karena jurang ini tuh sangat menghimpit gue gitu. Rasanya sangat gak enak gue di dalam sana gitu. Jadi gue punya tekad yang luar biasa untuk mencapai dream gue nih. Dream gue adalah gue keluar dari jurang kemiskinan nih. Nah, dreamnya bisa macam-macam nih gitu. Ada orang tuh kan ada dreamnya yang misalkan rumah, mobil, apa segala macam. Kalau gue waktu itu, dream gue yang number one adalah membuat keluarga gue, bokap gue tidak dihina oleh saudara-saudara ataupun relasi-relasinya saat waktu itu. Jadi karena gue melihat kasihan sekali dengan bokap gue karena banyak dihina dan sebagainya, padahal beliau ini orang yang sangat baik gitu ya, banyak bantu orang juga, tapi karena kejeblos di bisnisnya dan sebagainya, akhirnya dia dihina oleh banyak orang gitu ya. Dan itu yang gue bikin waktu itu, tekad gue tidak boleh sampai bokap gue terus-terusan dihina seperti itu gitu. Nah, itu yang menjadi tekad gue yang paling kuat saat. Jadi dream gue nih, oke, gue akan buktiin bahwa gue harus buktiin bahwa mungkin bokap gue tidak menjadi orang yang sukses dalam bisnis gitu ya, tapi bokap gue sukses mendidik anaknya gitu. Tekad gue ingin membuktikan itu gitu loh, Sar, gitu ya. Jadi gue bertekad sukses waktu itu untuk seperti itu, Sar. Nah, dua itu yang membuat gue waktu gagal itu gue selalu bangkit, karena gue selalu menganggap ini belajar untuk mencapai dream gue yang sesungguhnya gitu Sar. Ini berhubungan gue yang tadi ya gitu ya, sih. ya. Berarti sorry, itu yang gagal ya. tipe 1 tuh. Ya, gagal tipe 1. Tipe 1. Nah, itu yang waktu kecil-kecil gitu. Dan ini gua rasa akan ampuh buat startup nih yang pada teman-teman yang baru mulai gitu ya. Tentuin apa sih tekad terbesar kita gitu. Apa tekad terbesar kita nih buat kedepannya gitu ya. Dan kita selama kita belum mencapai apa yang kita impikan gitu ya, kita harus terus belajar terus tuh gitu. Jadi kalau gagal ya anggap kuliah, dan jangan anggap rugi gitu ya. Jangan anggap ini tuh rugi apa segala macam. Ya anggap kuliah. Kalau kuliah kita lulus, kan kayaknya kalau kuliah tuh pada nggak beban rasanya. Orang-orang pada kayak nggak beban, tapi kok kalau gagal bisnis kok beban gitu ya. Padahal plus minus sama-sama keluar uang juga gitu ya. Bahkan yang bisnis malah pelajarannya menurut gue lebih berharga ya gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Nah, itu untuk awal. Nah, tapi bagaimana saat udah besar, waktu gue itu Espressielo ya, itu gue tiba-tiba di step lah sama partner gue di puncak kesuksesan. Waktu itu lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba gue dikhianatin oleh salah satu partner gue gitu ya, gitu. Nah, itu kan gue mengalami kejatuhan. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita sudah di titik yang sudah merasakan bagaimana suksesnya kita, nah ini berlaku nih buat yang waktu situasi COVID gini, itu keadaan bisnisnya itu mungkin banyak sekali yang mengalami masalah atau apa ya, dan wajar banget karena keadaan kayak gini tuh memang bukan keadaan yang diinginkan semua orang, dan beberapa sektor tertentu tuh terpukulnya luar biasa ya, seperti yang gue cerita tadi, yang sambungan yang tadi soal gue ngobrol sama partner gue yang di Bali ini ya gitu, dia bilang hotel di Bali itu okupansinya sisa 5%. Dia tuh ada invest di hotel ya, ada invest di hotel di Bali gitu ya. Dia investor, salah satu investor, dan ada invest juga. Okupansinya yang hotel dia masih buka itu sisa 5% gitu. 5% itu kan udah pastilah, apa-apa mau sisa 5% tuh udah pasti nggak nutup lah gitu ya. Makin gede bukan sisa kali ya, yang keisi 5% gitu ya. Iya, keisi 5%. Yang keisi gitu, bukan sisa loh. Sisa 5% gitu, bukan turun 5% ya. Bukan ya, salesnya cuma 5% gitu ya. Salesnya 5%, dan itu pun sudah naik 2 kali lipat dari bulan Juni, karena bulan Juni 3%. Gawat ya. Nah, tapi kan banyak orang kayak gini yang mengalami hal seperti ini juga banyak. Jadi kalau dalam situasi seperti ini, kita harus berpikir benar-benar, oke, apa yang bisa membuat kita itu jangan terlalu pain, jangan pikirin painnya gitu ya. Jangan pain point yang menjadi pikiran. Kayak waktu gue dikhianatin oleh partner gue waktu itu gitu ya. Itu gue tidak berpikir tentang dendamnya dulu gitu ya. Terus gue tidak berpikir tentang wah gue harus balas dendam, atau gue harus ambil saham gue, atau gue harus seperti apa. Enggak, gue bersihkan diri dulu dari pikiran seperti itu.
Walaupun kalau ditanya, ya apakah ada nggak dendam atau kesel atau apa, ya wajar banget ada. Karena waktu itu gue lagi di puncak-puncak suksesnya, tiba-tiba dalam semalam, tiba-tiba partner gue tuh mencabut gue lah istilahnya gitu, mencabut gue. Dan ini sudah berkong kali kong dengan partner gue yang lain. Jadi gue udah dalam situasi nggak bisa terlalu apa-apa juga gitu loh ya, gitu secara legal ya. Kalau secara debat marah ya bisa, tapi percuma karena basically gue udah kalah saham di sana, mereka udah kong kali kong duluan gitu ya, jadi gue susah kan gitu. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu, gue berpikir harus tetap rasional nih. Jadi sama dalam keadaan misalkan bisnis, ada yang bisnisnya di sini lagi ada masalah atau apa, kita berpikir rasional. Oke, sebenarnya kalau kita nggak punya ini semua, istilahnya gue waktu itu berpikir ya, waktu itu gue tidak ada ini semua, gue mati nggak sih? Nggak sih sebenarnya gitu. Terus kita udah dapat apa sih selama gue waktu itu, gue udah dapat apa sih gue membangun bisnis gue selama 6 tahun. Oh, gue punya banyak, gue punya network sebenarnya dari sana, gue punya kepercayaan, gue punya pengetahuan gitu ya, pengetahuan tentang apa aja, tentang distribusi, tentang branding, tentang marketing, tentang banyak sekali hal-hal yang udah gue pelajari. Jadi sebenarnya gue balikin, gue anggap, oh Tuhan kasih gue berkat berupa pengetahuan, berkat berupa pengalaman, dan berkat berupa network selama 6 tahun ini. Gitu. Walaupun uang gue di stop tuh tiba-tiba gitu ya. Padahal gue punya banyak cicilan waktu itu. Pusing juga sebenarnya gitu ya. Tapi gue, ya karena kan gue waktu itu dalam keadaan bagus gitu ya. Tiba-tiba begitu ya. Dan itu juga akan terjadi pengalaman apa yang terjadi juga di masa COVID begini. Pasti banyak yang mengalami juga hal seperti itu gitu ya. Nah, tapi kita lihat dengan lebih clear, sebenarnya kita udah dikasih nih banyak hal. Kenapa kita harus menuntut lebih gitu loh. Jadi akhirnya gue fokuskan pada hal-hal yang gue udah punya, tidak berfokus pada hal-hal yang gue justru kehilangan gitu loh. Kalau kita berfokus pada kehilangan kan sakit hati gitu ya. Nah, gue berfokus pada hal-hal yang gue punya. Oke, gue punya network, gue punya ini. Nah, bisa gue jadikan apakah yang gue punya ini? Itu loh, Sar. Gitu. Jadi disitulah gue bisa bangkit karena gue berpikir tentang hal-hal yang sudah kita dapatkan dan hal-hal yang sudah kita punya dari perjalanan kita dalam membangun bisnis itu, walaupun kita tiba-tiba dikembalikan ke titik nol atau bahkan minus sekalipun gitu sih Sarah. Jadi dua jenis berarti, kalau gagal itu ya tadi ya, kalau masih start begitu, kalau udah gede gitu. Ya, dan mindsetnya itu harus benar-benar fokusnya di kelebihan kali ya, lebih ke apa yang lu punya. Ya betul. Kayak Iron Man lah. Kalau pernah nonton Iron Man 3 dia gitu ya, yang yang rumahnya dibom, terus semua robotnya dihancurin, semua yang dianya kalau nggak salah sampai kemana gitu kan. Terus dia bilang kan, oh tapi yang Iron Man itu gue dan semuanya ada di kepala gue, jadi intinya gue. Jadi nggak peduli lah gitu, maksudnya mau rumahnya hancur, mau fasilitasnya hilang. Tapi ya kalau gue itu punya talent apa yang gue punya, ya gue fokusnya di situ aja. Harusnya sih bisa bangun lagi gitu. Jadi buat teman-teman itu mindset, ya. Jadi itu dua tipe gagal dan 2 mindset yang dari Chandra ya. Kalau misalnya waktu baru mulai ya harus punya dream, kemudian ya harus kejar lah dream itu kan. Betul. Kejar dream itu gitu. Jadi dan kalau gagal anggap aja ini belajar. Tapi kalau misalnya pada saat kita di puncak kesuksesan tiba-tiba dicabut sesuatu yang kita punya, fokusnya itu adalah di apa yang kita punya, bukan apa yang hilang dari kita. Betul. Karena yang hilang mau gimana pun kan nggak bisa diapa-apain gitu loh. Kalau memang sudah ya karena keadaan tuh macam-macam. Ada yang karena kesalahan, ada yang karena keadaan, tapi karena apapun itu hilangnya, yang sudah hilang kan sudah hilang gitu loh. Gitu. Itu yang harus kita bisa mindsetkan gitu. Nah, Chan, ini gue takut gak sempet ada pertanyaan. Gue persingkat aja lah pertanyaan gue. Nah, ada nggak apa ya namanya tips? Kan ini pasti pebisnis kuliner ini pastinya punya keluarga juga lah ya, gitu kan? Gitu. Nah, Chandra juga pasti punya keluarga kan? Tadi nyebut-nyebut bokapnya lah, gitu. Nah, ada nggak sih Chan tips gimana caranya untuk menyeimbangkan antara hidup di pekerjaan gitu sama hidup di keluarga? Ini kan harus seimbang nih gitu kan. Jadi nggak kerja mulu, nggak traveling mulu gitu loh. Traveling gitu. Ada nggak tipsnya gitu? Ya,
Kalau di zaman sekarang sih mudah ya. Zaman dulu aja masih bisa ya. Tapi maksudnya zaman makin sekarang makin mudah ya. Karena zaman sekarang ini orang ini semakin humanis ya, makin humanis. Jadi kalau zaman dulu mungkin tahun 90 istilahnya kalau si bapak bekerja si ibu harus rumah tangga gitu ya, gitu. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Kalau zaman sekarang kan tidak harus gitu ya. Jadi bisa misalkan libatkan aja kalau kita dengan pasangan ya libatkan aja sama-sama bekerja emang kenapa gitu karena zaman sekarang kan tidak ada wah kerja wah si kalau yang cowok kerja yang cewek nggak boleh ikut-ikut lah gitu udah bukan zamannya gitu ya ya sama juga kan bareng-bareng gitu nggak ada salahnya dan kita Iya, cukup profesional membedakan suami istri dengan pekerjaan gitu ya dan sekarang tuh karena zaman juga makin flat semua juga makin transparan makin ada sosial media dan sebagainya gitu ya jadi itu hal-hal yang biasa dan kita melihat contoh-contoh itu juga hal-hal yang biasa. Jadi kalau dengan pasangan, gua rasa harusnya nggak masalah, Sar. Apalagi sekarang juga zamannya WFH dan sebagainya, kita juga kerja bisa dari mana aja, kapan aja gitu ya. Jadi untuk masalah keluarga ini, gua rasa tinggal dilibatkan dan sama-sama membangun bisa gitu. Kalau misalnya udah punya pekerjaan masing-masing, gua rasa pun juga tidak masalah ya, karena di zaman sekarang ini kan udah ada apa ya, udah ada komunikasi itu gampang lah dibangunnya di zaman sekarang gitu ya. Kalau dengan pasangan. Nah, tapi kalau kita ngomong dengan orang tua, ya kalau kalau karena kita orang Asia gitu ya, di mana orang tua adalah salah satu yang kita ini yang harus kita hormati beda dengan misalkan Western gitu yang orang tua tuh mungkin lepas gitu aja gitu ya, gitu. Jadikan mungkin orang tua itu adalah sebagai motivasi gitu. Misalkan kayak waktu gue dulu bisnis itu, yang pertama adalah terkuat adalah karena gue ingin bokap gue ini uh, bangga bukan bangga sama gue tapi gue bisa membanggakan mengharumkan nama bokap gue gitu loh yang almarhum bokap ya karena sekarang udah meninggal ya tahun oh, 2014 meninggal karena cancer ya jadi waktu itu punya banyak pikiran sampai akhirnya kena cancer juga gitu ya dan waktu itu gue ya benar-benar berfokus untuk membantu menyembuhkan beliau dengan segala yang gue punya gitu ya dan lumayan bertahan juga 5 tahun ya beliau nah di luar itu adalah gue bagaimana mengharumkan nama bokap gue sehingga tidak ada penyesalan lagi gitu loh tidak ada penyesalan lagi karena gue udah bisa buat gue ini mewah ya jadi mungkin orang beda-beda tapi waktu itu gue bisa bawa bokap gue ke luar negeri bokap gue belum pernah ngerasain ke luar negeri akhirnya gue yang bisa bawa bokap gue ke luar negeri pertama kalinya gitu ya terus kayak gitu 2 kali jadi akhirnya 2 kali bokap gue bawa bokap gue ke luar negeri gitu ya dan itu ya buat gue adalah achievement gitu ya mungkin buat yang muslim bisa bawa orang tuanya untuk berangkat haji atau umroh gitu ya gitu jadi kan masing-masing beda nih ada kalau gue sukanya traveling dan memang bokap gue dulu sebelum ekonominya susah dan sebagainya itu memang senangnya tuh traveling bareng-bareng sama keluarga gitu tapi memang yang nggak terlalu jauh-jauh lah deket-deket ya jadi di kalau orang Bandung tahu lah ke Pangandaran gitu contohnya nah gue ingin membawa bokap gue nih ke traveling ke tempat yang lebih jauh gitu ya gitu yang lebih lebih biar bokap gue lihat gitu nah jadi gue berfokus pada apa sih yang kira-kira mereka bakal suka nih orang tua gue bakal suka gitu ya udah gue berusaha untuk membawa orang tua gue ke tempat-tempat yang mereka suka beda-beda dream orang orang tua kan beda-beda nih ada yang orang tuanya pengennya anaknya sukses ada yang istilah apa maksudnya bukan semua juga pengen orang tua pengen anaknya sukses ya cuma maksudnya ada yang fokusnya adalah kesuksesan anaknya ada yang fokusnya apa ada yang fokusnya senangnya traveling ada yang mungkin keagamaan atau apa nah ini beda-beda yang penting adalah bagaimana kita supaya bukan sesuai dengan harapan orang tua tapi kita bisa memberikan harapan yang sesungguhnya dari orang tua ini beda ya karena orang tua tuh kadang-kadang unspoken jadi ya, ngomongnya sih ya, ya. biasanya cuma ngomong ya udahlah asal lo gini aja gue suka udah deh jangan begini gitu misalkan gitu tapi kadang-kadang sebenarnya bukan itu yang mereka mereka akan lebih bangga lagi kalau lu sebenarnya bisa bawa mereka misalkan gitu gitu sih Sar kalau Oke, itu pandangan gue tentang keluarga. oke, gue coba buka pertanyaan. Jadi banyak kalau udah deket-deket terakhir. Biasanya nanti deket terakhir banjir pertanyaannya. Oke 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 Ntar, coba gue baca dulu ya. ya Em, gimana? Sorry, apa ini? Ini nih, rumahan yang dimaksud apakah konsep virtual resto USP apa yang harus kita berikan ke konsumen? Bisa dijawab dulu oke nggak?
Oke. Jadi rumahan yang dimaksud virtual resto atau bukan? Bisa. Jadi virtual resto itu kan tadi gua kan tadi ngebicarain tentang konsepting ya. Virtual resto itu salah satu konsep bisnis model ya. Konsep ini ada macam-macam, ada konsepting produk, ada konsepting bisnis model gitu ya. Nah, ada konsepting dari marketingnya juga nanti. Nah, salah satunya adalah konsepting bisnis model, dan virtual resto adalah salah satu konsepting bisnis model. Jadi apakah virtual resto atau enggak? Iya, salah satunya. Tapi nggak harus selalu itu. Ada banyak sekali bisnis model yang kita bisa mulai dari rumahan saat gitu. Banyak banget gitu. Dan ini kalau dibahas di sini jadi panjang, berjam-jam ngomongin konsep bisnis model nih. Karena itu ada pendalamannya masing-masing dan ada tips and triknya dari setiap perkonsepan bisnis model tersebut gitu. Mungkin sih, itu perkonsepan bisnis model tadi itu kayaknya akan dibahas kayak di sesi Kamis ya. Iya betul. Di Kamis gue akan bahas di sana perkonsepan bisnis model gimana ya. Perkonsepan bisnis model. Oke. Nah ya teman-teman mau nginfoin sedikit juga. Jadi hari Kamis ini Chandra pokoknya baik banget lah pokoknya. Baik banget pokoknya. Jadi Kamis ini itu nanti akan ada sesi akan ada sesi Zoom meeting. Itu bukan Zoom meeting, Foodies on Sharing lagi, tapi platformnya itu adalah Zoom. Nah, Chandra itu akan mengupas lebih banyak lagi ya. Salah satunya tadi ya, konsep-konsep bisnis yang dimaksud seperti apa, lebih ke best. Jadi mungkin akan lebih dalam. Kalau hari ini kita hanya bicara tentang mindset dulu. Mindset doang, gimana Chandra dulu berpikir dari awalnya gitu kan. Terus ketika tadi gagal dan jatuh, apa sih yang ada di kepalanya biar kita tetap optimis dan tetap berjalan dengan lebih semangat kali ya gitu. Jadi pada saat kita gagal bukan yang jadi terpuruk gitu, tapi kita harus punya mindset sebagai pebisnis, kita harus bangun. Nah, harus bangun itu apa aja yang harus disiapin lebih ke mindsetnya. Tapi nanti kalau kita ngomongin tentang konsep yang lebih dalam lagi, nanti lebih enak dibahas hari Kamis. Jadi nanti akan lebih lebih banyak lah dibahasnya. Lebih intens ya. Ya. Nah, terus jadi banyak sebentar ya. Apakah konsep termasuk tema dan suasana? Nanti itu juga dibahas hari Kamis aja. Terus gimana caranya pemasaran online yang efektif di awal banget launch dari nol. Nah itu juga nggak tahu, atau sedikit lah Chan, coba dijawab secara singkat nanti. Yang mana? Dalam yang tadi gue baca lagi ya. Bagaimana caranya pemasaran online yang efektif di awal banget dari nol. Dulu gimana mungkin ya. Cuma nanti detailnya lagi, konsepnya gimana nanti di Kamis aja dibongkar. Jadi sih kalau bagaimana memulai dari konsep online dari nol, itu jawaban gue adalah online itu justru bagus banget untuk dimulai dari nol. Atau kalau kita mau mulai dari nol, dibalikin juga sama. Kalau kita mau mulai dari nol, online adalah salah satu starting point yang paling bagus sebenarnya gitu. Jadi itu cocok banget untuk kita mulai bisnis online dari nol. Nah, tapi kalau nanya bagaimana, ini akan cukup panjang. Tapi ya simpelnya, kita jualan via Instagram, via marketplace, via channel-channel. Nah, nanti mungkin di Kamis gue akan bahas nih, sebenarnya banyak tuh channel-channel yang kita bisa olah nih untuk jualan online gitu loh. Ada banyak channelnya dan ada juga banyak tips and triknya, karena setiap dari channel tersebut tentunya ada tips and triknya gitu. Gitu sih Sar. Cuma kalau bagaimana ini panjang nih, tapi at least gue bahas dulu bahwa channelnya nih banyak gitu, dan tentunya dari setiap channel ini kita bisa optimize gitu dengan kita istilahnya mengelola setiap channel dengan baik gitu loh. Gitu. Mungkin yang dimaksud channel online yang tadi banyak tadi mungkin contoh aja gitu, contoh sedikitnya mungkin bisa pakai tools Instagram, mungkin terus Instagram tentunya. Jadi kita misalnya sosial media fokus on Instagram, misalkan sosial medianya Instagram. Lalu kalau kita ngomong channel marketplace itu misalkan Shopee dan Tokopedia itu yang paling besar misalkan gitu. Terus kayak gitu kalau misalkan di luar itu apakah masih ada lain? Masih banyak, ada Grab dan GoFood misalkan gitu ya. Gitu. Jadi basically channel-channel ini itu, tapi semua ini sebenarnya akan lebih
kompleks lagi kalau kita benar-benar mengoptimize. Misalkan, Ya. contoh deh, gampangnya, kalau Instagram itu kita bisa bagi dua loh, ada yang organik, ada yang non-organik. Non-organik itu apa sih? Itu contohnya ads misalkan, non-organik. Ads, ya. Tapi ads itu bukan berarti, non-organik itu bukan berarti sesuatu yang nggak working, itu justru bisa working banget gitu loh. Nah, organik juga sama, organik ini free traffic. Nah, ini pun bisa dikelola menjadi sesuatu yang besar gitu loh, Sar. Gitu. Jadi nanti kita akan bicarakan tentang optimize nih masing-masing dari channel-channel ini gitu. Gitu. Ya. Itu nanti dibahas details banget lah ya di Kamis. Gak details ya. Maksudnya akan dibahas di luar. Ya. Ini cuma 1 jam soalnya. Sebelum lupa ya, takut udah keputus duluan. Sebelum lupa, kita pause dulu kali ya. Buat teman-teman jangan lupa di print screen dulu gitu, nanti di post di Instagram, di IG story itu, nanti jangan lupa tag @foodies.id dan Chandra_the Game Changers. Nah, kalau bingung nanti bisa lihat di postingnya Foodies deh. IG-nya Chandra apa? Panjang banget IG gitu. Gue ya. Iya, IG-nya agak panjang sebenarnya. Gitu. Oke, paling teman-teman kita pause dulu ya, gitu. Pause dulu. Itu 2. Mau nge-print screen juga. Oke. Sekali lagi. Oke, dilanjutin. Ini kayaknya takutnya udah. Nanti kalau sekarang soalnya Instagram suka nggak ada notification-nya, jadi gue harus kira-kira. Gitu. Nah, gitu kan. Nah, coba gue lihat dulu ya pertanyaannya. Kadang ada yang ini nggak, ada yang related nggak? Sebentar. Penjualan awal gitu, sales. Nih, Coach Chandra, kalau misalnya bisnis online yang baru mulai, untuk naikin penjualan di awal agar terjadi sales, gimana ya kok? Oke, ini sama. Ini jawabannya adalah optimize setiap channel. Karena online itu kan banyak. Online itu ada Instagram, ada marketplace kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain, gitu ya. Kalau meningkatkan penjualan, ini adalah hal yang general. Nah, tapi kita bisa, pertanyaannya meningkatkan penjualan lewat mana, gitu ya? Lewat mana? Nah, ini harus kita bahas dulu. Online-nya apa bisnisnya? Nah, ini balik ke konsep dulu. Waktu kita konsepting, kita harus tahu siapa sih market kita, gitu loh. Market kita adanya di mana sih? Siapa dia, gitu. Nah, dari sana baru kita bicarakan nanti bagaimana menyampaikan ke mereka, gitu. Jadi harus ini kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa jualan gitu ya, meningkatkan penjualan ya, meningkatkan penjualan. Nah, kita harus tahu dulu produk kita apa, lalu market kita itu siapa dan di mana gitu ya. Nah, channelnya ini misalkan kita pakainya Instagram, nah kita lihat nih kita bagaimana menyampaikan ke mereka supaya komunikasi kita nyampe. Nah, kalau komunikasi kita nyampe, otomatis sebenarnya penjualan kita akan meningkat gitu loh. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana mengoptimize tentang si media channelnya tadi gitu loh. Itu sebenarnya Sar gitu. Jadi kalau mereka jualan sebenarnya semua juga pengen, gue juga pengen Sar. Jadi mungkin kalau boleh disimpulkan jawabannya itu yang pertama itu, kalau ningkatin penjualan harus mengoptimasi channel yang dipakai. Channel yang dipakainya itu apa, nentuinnya itu adalah sesuai dari target marketnya yang mau di-grab yang mana gitu. Jadi intinya harus dikonsep dulu target marketnya apa, baru kita pakai saluran komunikasi yang dipakai sama si target market. Kemudian dioptimalkannya caranya itu masing-masing tergantung dari channelnya ya, berarti tadi tergantung dari channelnya, iya gitu. Bisa ada, kalau di online bisa jadi sosial media, Instagram lah bisa kita sebutnya, yang paling sekarang lagi cukup hype. Atau kalau di marketplace ada Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya. Atau mungkin bisa juga ada juga mungkin WhatsApp bisnis. Pokoknya banyak lah ya sebenarnya channel online. Banyak. Kalau begitu kita ngomong channel, ini kan banyak ya channelnya. Nah, yang paling penting adalah kita harus optimisasi setiap channelnya ini, gitu. Jadi orang ini kebanyakan justru kayak berfokus pada channelnya, karena saking banyaknya channel di zaman sekarang itu kayak semua channel gua buka gitu ya. Nah, tapi kan problemnya nggak sekedar itu, tapi market lu pakai channel yang mana gitu.
Misalkan kita YouTube gitu ya, oh buka juga YouTube ya, di market kita nggak ada di YouTube, ngapain gitu, buang-buang tenaga gitu. Ya, Iya. ya. Oh, ini sebenarnya teman gue sih, Mbak, Uh-uh. si siapa? Ayu Pratiwi loh nanya, Kak belum diinfo cara join Kamis gimana? Tenang aja, gini, buat teman-teman yang mau nanya ya sama Mbak Ayu gimana caranya join di kami, join apa channel di Kamis itu bisa join ke channel telegramnya Foodies Community ya di t.me /foodies id atau ya pantengin si IG-nya Foodies. Tapi biasanya sih akan lebih update kalau misalnya udah join di channel telegramnya Foodies Community. Itu di t.me /foodies id FOODIZZID gitu. Atau bisa juga diklik nanti di bio Instagramnya Foodies ada juga linknya. Jadi begitu diklik nanti join nanti langsung masuk ke channel Telegram. Jadi nanti di sana akan diposting linknya karena ini bentuknya Zoom ya gitu. Nanti jadi ada daftarnya sama ada di approve joinnya seperti apa gitu. Jadi tenang aja, tenang aja. Kamis bakal banyak sharing lagi dari Chandra. Oke, Yes. ini udah 20.57, artinya 3 menit lagi. Oke. Ini harus, gue suka agak Gerak deg-degan cepat, kalau udah. jawabnya juga gerak Iya. cepat nanti. Nah, harus gerak cepat. Nggak, soalnya kalau pertanyaannya itu kadang-kadang merudulnya di akhir-akhir gitu loh. Betul ya. Gitu. Nah, paling gini aja lah. Ada nggak saran lah, ini takutnya nggak keburu kalau banyak-banyak, panjang-panjang. Terakhir banget lah, Chan. Ada nggak sih saran atau mungkin referensi either itu pelajaran atau bacaan atau saran-saran untuk foodpreneur di Indonesia? Oke. Kalau bacaan udah jelas 50 kesalahan yang akan itu 50 kesalahan dari Foodies itu udah the best lah untuk foodpreneur ya. Kalau bacaan udah jelas itu. Kenapa? Karena memang kesalahan-kesalahan di sana betulan terjadi. Dan menurut gua kalau lihat postingan gua itu di sana cuma pertanyaannya dua, mau rugi atau mau baca gitu loh. Cuma dua. Ya. Kita harus belajar dari orang yang sudah mengalami gitu ya, sudah mengalami ya. Kurang apa timnya Foodies nih sudah mengalami itu semua gitu. Jadi itu yang udah wajib dibaca banget nih. Kalau foodpreneur harus baca itu, nggak boleh enggak gitu ya. Daripada salah, mendingan kita tahu duluan gitu. Bacaan seperti itu. Ya kalau saran dari gua untuk para foodpreneur semua, sekarang ini eranya new normal kan. New normal ini tentunya menciptakan new problem. New problem ini tentunya menciptakan new solution. New solution tentunya menciptakan new business gitu. Jadi kita udah mau habis Chan. ini, Sorry, ini kalau nanti tiba-tiba mati nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Jadi buka-buka mata terus karena bakal banyak terus new opportunity. Dari setiap perubahan yang terjadi itu muncul opportunity. Jadi cepat-cepat aja ambil opportunity tersebut gitu. Cepat-cepat ambil peluang-peluang yang muncul di depan kita. Kita trial skala kecil, kalau emang bisa scaling up. Kalau kita gagal ya kita cari lagi opportunity yang lain gitu. Itu di masa sekarang gitu. Oke. Oke, ternyata keburu ya udah gue tutup dulu aja kalau gitu. Thank you banget. Thank you banget Chan buat waktu 1 jamnya yang sangat berharga buat thank you banget ya dari undang Foodies. Gitu. Nah, jangan lupa teman-teman Kamis juga pantengin nanti di Zoom meeting akan di-share juga linknya nanti di channel Telegramnya Foodies, jangan lewatin. Jadi nanti Kamis Chandra akan hadir lagi. Chandra akan hadir lagi. Nah, besok juga tetap masih ada Foodies on Sharing selanjutnya ya. Jadi teman-teman tetap pantengin Instagramnya Foodies. Oke, segitu dulu dari saya malam ini. Terima kasih buat foodpreneur di luar sana yang juga sudah mau mantengin kita berdua ngoceh 1 jam, gitu kan. Jadi sampai ketemu lagi di hari Kamis sama Chandra dan besok juga dengan narasumber lainnya yang juga menarik. Oke, selamat malam dari saya. Semoga mimpi indah. Sukses selalu buat semua bisnis kulinernya. Bye Chandra. Bye, thank you. Bye foodpreneur, thank you.